Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim. Afdhalahu Allah wa sharrafa fa'azzimuhu haqqa at-ta'zim. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد خطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا
telah memberikan karunia dan tuntunan kepada hamba-hambanya yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taubatlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari raya Idul Adha ini ada tiga peristiwa penting yang sudah tidak sebagai hukum bersejarah bagi kehidupan umat manusia. Adapun peristiwa yang pertama adalah sejarah seorang umat Islam diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Awalnya beberapa orang terdapat yang dilakukan oleh umat Islam di jalan raya yang ini untuk dijadikan tempat sembahyang sholat Idul Adha. Inilah yang asas dari aksi serentak yang dalam rangka kesatuan dan persatuan kaum muslimin di mana pun berada. Ada pada peristiwa yang lainnya berkelimbangan yang berlaku berbeda-beda dengan kita sejarah anda tahu bagaimana Islam biasanya itu sejarah orang kerajaan Indonesia. Namun peristiwa berkelimbangan Islam di hari raya Idul Adha adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terkena adalah salah satu media sosial yang melambangkan kasih sayang kepada sesama umat rahmatan lil alamin. Dan ada peristiwa yang ketiga adalah ibadah haji di tanah suci Makkah al-Mukarramah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin yang diinginkan oleh yang menyambut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para dunia yang dihadiri berbagai bangsa, bahasa-bahasa yang menyuarakan hati yang sama. Tahlil, semuanya berbahaya. Sekiranya bahasa kedua yang ditunjuk panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ketiga peristiwa ini bukan sekaligus diperbantukan dan kembali kepada kita, maka setiap yang melihat kata-kata dan perkosongan yang menunjukkan perasaan tidak berdaya kecil di hadapan Sang Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati siapa yang berkata kita mendengar pengalaman ibadah yang panjang di Makkah al-Mukarramah seluruh hari-hari adalah seperti selama berbagai ibadah akan menjadi ibadah. Seluruh langkah dan kedepan berdilainya ibadah di hadapan Allah. Dalam suasana seperti ini, hati tergenang oleh keampunan dan kebesaran Allah, sehingga terasa besar sanjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, segala persoalan dunia ini selalu kecil, tak ada yang dalam dibanggakan dalam ini. Karena segala yang kita kecil, kecantikan dan ketampangan dalam beberapa saat saja terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah. Harta kekayaan yang melimpah dan berhasil yang dalam setiap atas kebesaran Allah, bahkan pangkat keturunan dan kebesaran akan tidak berarti di hadapan setiap Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nyawa yang menjadi motor penggerak kehidupan kita sangat kecil, sangat kecil untuk dicabut dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang mesti dibanggakan? Allah tanpa merasa pikiran kita melalui pada merasa tersebut berprogram terlihat pada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainahum. وتنزل الأمثال والأوتار كمثال الذي أعجب الكفار ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون كفارا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع. Yang artinya ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan belaka. Perhiasan yang berjumlah di antara kami serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan banyaknya keturunan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan setelah
belakang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bahwa manusia yang selalu menjadi ibadah bahkan kepada manusia nyatanya hanya kesempatan yang dikatakan Allah untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi kaum muslimin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui kelangsungan hidup selama mukmin dan muslim di atas bumi selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai bentuk ujian. Sehingga selalu berusaha untuk mencari kesempatan untuk menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah pertahanan yang paling lemah dengan kehidupan berumah tangga adalah kaum perempuan. Sekiranya setan berhasil menggoda kaum perempuan berumah tangga, maka kaum perempuan akan tergolong dari ajaran setan. Setelah berubah, ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lepas dari pergodaan setan yang ingin merubah supaya Nabi Ibrahim alaihissalam menolak dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, di situ syaitan mulai beraksi. Syaitan menggoda tahanan yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah istri beliau Sayyidah Muhammad. Maka syaitan berkata agar Sayyidah Muhammad, wahai Sayyidah Muhammad, apakah engkau akan meninggalkan amanah itu disembelih oleh Allahnya? Maka saya menurut kepada Sayyidah Muhammad, cegah ayat kau daripada disembelih oleh Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidah Muhammad menjawab ajaran dari Iblis. Kata beliau, ayahnya Nabi Ibrahim justru lebih kasih daripada aku ibunya Sayyidah Muhammad. Dan ayat ini dari seluruh keluarga aku perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berdoa kepada Sayyidah Muhammad. Kemudian mendekati Nabi Ismail alaihissalam untuk menggoda Nabi Ismail. Wahai Ismail, kenapa anak kau masih berada dalam pulau? Ketahuilah ayahnya saya berkata. Maka Nabi Ismail menjawab, saya yakin bahwa perintah ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai usaha yang terakhir, Iblis pun menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, kenapa kau mau melaksanakan perintah Tuhan untuk menyembelih anak saya ini? Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai Iblis, tidak ada yang bisa dikerjakan melainkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, dia merasakan salah satu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam orang-orang ini saja yang pertama kali digoda oleh Iblis adalah kaum perempuan. Apabila pada waktu itu Sayyidah Muhammad tergoda oleh godaan Iblis, maka rusaklah rencana yang akan dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak istri beliau telah mengeluarkan ajaran yang agung untuk kita teladan. Namun tidak sedikit di antara kita serang yang belum berberangkat untuk melaksanakan ibadah kurban kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan hidayahnya kepada kita semua. Kaum muslimin dan salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa akhir zaman ini, marilah kita tegakkan kebenaran dan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar kita sampaikan, yang perintah untuk dilaksanakan, dan bukan menjaga akhlak atau Tuhan yang sudah pada akhir ini menjadi namun yang dilakukan obat-obatan yang mana-mana, dan curi mana-mana, berzinahan mana-mana, penipuan mana-mana, perjudian mana-mana, jelas-jelas perkara yang diharapkan oleh Allah akan menjadikan usaha sehari-hari dan bisa melihat kaum muslimin. Bahkan berbeda antara kaum yang dengan pahala yang semuanya meninggal, sehingga mereka seperti sepasang
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang akhir bahkan lebih daripada sekarang negara Indonesia yang kita cintai masyarakatnya ditinggal dengan datangnya sebuah virus yang menyebabkan sudah 2 tahun akhir ini bagaimana hanya mengambil kerja untuk melarang jemaah haji kita berangkat ke Masjid Mekah Al-Mukarramah. Virus tersebut menyebabkan virus tersebut menyakitkan pada virus tersebut kita dan berada dan Allah yang mampu untuk menghilangkan virus tersebut. Seorang ulama berkata, ketika anak dalam keadaan sakit, padahal anak dia berdosa kepada Allah, maka katakanlah sakit yang tersebut hasil akibat daripada dosa dan kebenaran yang menyebabkan anak itu diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tuanya ingin mengobati si anak, di saat dia memberikan obat kepada anak, maka saat dia orang tuanya dianjurkan untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pemerintah kita telah menghimbau kepada kita untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan seterusnya. Bagus kita laksanakan sebagai ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita terlambat. Di saat tangan kita tidak mencuci, maka di situ kita mencuci hati kita daripada perbuatan-perbuatan yang baik dari Allah. Di saat kita menjaga jarak, maka di saat kita menjaga jarak daripada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menutup hidup dari kita dengan menjaga masker, di saat kita menutup Allah kita daripada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia berada untuk kita semua adalah menjalankan segala yang dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk negara Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan segera diangkat, segera terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk provinsi Kalimantan Selatan yang kita cintai. Mudah-mudahan semakin menjadi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus kita berdoa untuk Kabupaten Jamaah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bisa terjadi kata Akun yang semakin diberikan manfaat oleh Allah, semakin dijauhi oleh Allah, semakin menjauhi oleh Allah. Mudah-mudahan kata Akun ke depannya menjadi orang-orang ini dulu, orang-orang betul satu daerah yang paling yang masyarakatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Yusikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaarakan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Wa lillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ja'ala Allahu ayyakum al-'abidin al-qa'idin wa adkhilna ayyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. آمين. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك ورحمة عبادك.
menyampaikan kepada kita semua selamat berbaru raya Idul Adha 1442 mudah-mudahan sampai Idul Adha yang akan datang kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi minta maaf kepada kepada kalian semua, dan mudah-mudahan kita menjadi dalam beruntung dunia dan beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.